Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao. Tiga makhluk besar yang sangat cantik itu seperti elf tercantik dalam mimpi. Jihao membuka matanya lebar-lebar, diam-diam menghargai garis-garis halus dan indah dari tubuh mereka, melihat gelombang cahaya yang menyebar dengan lembut di air dari tentakel mereka yang panjang dan ramping. Sama seperti gadis putri duyung jahat, Starlight dan anggota klannya, serta tiga ubur-ubur besar ini, telah menyatu dengan sempurna dengan lingkungan sekitarnya, sehingga Jihao tidak bisa merasakan apapun dari mereka. Namun, kecantikan dan gerakan santai mereka membuat Jihao merasa bahwa mereka adalah makhluk yang tenang dan damai, seindah anggrek yang mekar di lembah liar. Ibu Roh. Getaran kekuatan jiwa yang samar-samar masuk akal datang, saat Starlight memberitahu Jihao nama tiga makhluk besar itu. Putri Duyung Roh dan Duyung menyebut ubur-ubur besar ini, Ibu Roh. Mereka menemani makhluk Putri Duyung Roh dan Duyung. Mereka tidak begitu pandai menyerang, namun mereka memiliki kekuatan pertahanan yang cukup besar. Kecepatan bergerak mereka luar biasa, dan selain itu, selama mereka memiliki cukup energi, mereka dapat membuat pusaran air teleportasi dan mengirim semua Putri Duyung dan Duyung Roh ke jauh, bersama dengan diri mereka sendiri. Karena keberadaan Ibu Roh ini, Putri Duyung Roh dan Duyung berhasil bertahan hidup sampai saat ini, di bawah pemangsaan gila Putri Duyung dan Duyung jahat itu. Lebih menakjubkan lagi, Ibu Roh mampu menyerap kekuatan air esensi dan menghasilkan cairan ajaib Ibu Roh di dalam tubuh mereka sendiri. Cairan itu mengandung kekuatan hidup yang kuat, yang dengannya, tidak peduli seberapa buruk Putri Duyung dan Duyung Roh terluka, selama mereka masih bisa bernapas, mereka akan dapat pulih dengan cepat dengan merendam cairan sihir Ibu Roh tepat waktu. Di tengah kepala setiap Ibu Roh yang sangat besar adalah ruang kecil dengan radius 100 meter, yang telah bersinar dengan cahaya melamun. Terkandung di dalam ruang itu adalah cairan yang berkilauan secara ajaib, yang tidak lain adalah cairan sihir Ibu Roh. Di dalam tubuh Ibu Roh, yang paling dekat dengan Jihao, beberapa Putri Duyung dan Duyung Roh, yang tubuhnya hancur, telah berendam dalam cairan. Tubuh mereka terbungkus lapisan cahaya yang lembut, dan Jihao melihat bahwa tubuh mereka yang rusak perlahan tumbuh kembali. Sungguh makhluk ajaib dan cantik, memuji Jihao dengan tulus. Guiling dengan memuaskan mengangguk, dengan senang hati melirik Starlight, lalu melihat Putri Duyung dan Duyung Roh lainnya, yang telah berbicara dengan anggota klan mereka yang keluar dari sarang untuk menyambut mereka. Berdasarkan bakat mereka, Putri Duyung dan Duyung Roh ini semuanya dapat dihitung sebagai jenius kelas atas, jika mereka mengolah diri mereka sendiri dengan cara Guiling. 6 murid Guiling yang mengikutinya ke dunia ini sudah menjadi murid kelas atas, dan mereka semua adalah makhluk air yang kuat. Namun, dibandingkan dengan Putri Duyung dan Duyung Roh ini, ke-6 murid itu masih sedikit lebih lemah dalam hal bakat dan potensi. Jika Guiling bisa mengambil Putri Duyung Roh dan Duyung ini sebagai murid, sebagai faksi sekte yang didirikan oleh Yuyu dan dua saudara laki-lakinya, Guiling pasti bisa meningkat secara besar-besaran, dan menjadi cabang terkuat di antara semua di bawah bimbingan Yuyu. Kakak, ini kesempatan besar, dan keberuntungan besar. Po tersenyum berdiri di samping. Dengan kekaguman, dia memandang Putri Duyung dan Duyung Roh ini, tetapi tanpa kecemburuan. Seperti yang dia katakan, ini adalah kesempatan dan takdir Guiling. Beberapa tetua Putri Duyung Roh dan Duyung ini berenang dan dengan ramah mengundang Jihao dan pembudidaya lainnya untuk masuk ke tubuh Ibu Roh itu untuk beristirahat. Selain cairan sihir Ibu Roh, kekuatan hidup dan kekuatan roh yang terkandung di dalam tubuh Ibu Roh jauh lebih padat dan lebih kuat daripada luar. Dengan tinggal di dalam tubuh Ibu-Ibu Roh ini, baik tubuh fisik maupun jiwa dapat dipelihara dan disembuhkan dengan sempurna. Para tetua itu telah melihat Jihao dan pembudidaya lainnya sebagai teman yang dapat diandalkan dan tamu terhormat. Jika tidak, klan Putri Duyung Roh dan Duyung tidak akan pernah dengan mudah mengundang orang luar ke sarang mereka sendiri, karena mereka bergantung pada sarang mereka untuk bertahan hidup. Jihao dan pembudidaya lainnya menyeringai berterima kasih kepada para tetua itu, lalu perlahan bergerak menuju Ibu Roh yang cantik dan besar bersama-sama.
Ibu-ibu roh itu sepertinya tahu bahwa klan yang ditangkap itu telah kembali dengan selamat, karena cahaya indah yang terus berubah dilepaskan dari tubuh mereka. Tentakel panjang mereka melambai dengan gembira, seolah-olah mereka menyambut Ji Hao dan pembudidaya lainnya. Ketiga ibu roh membuka mulut mereka, yang tampak seperti bunga yang mekar diam-diam. Mulut mereka adalah satu-satunya pintu masuk ke tubuh mereka. Ketika Ji Hao dan pembudidaya lainnya akan masuk ke dalam tubuh ibu roh melalui jalan panjang mulut, aliran cahaya yang lembut menyinari kepala mereka, sementara gelombang kekuatan hidup yang kuat dan menyegarkan memenuhi seluruh ruang. Ji Hao mengangkat kepalanya dan melihat puluhan, ratusan, lalu ribuan bunga yang sangat indah mekar tepat di atas kepala mereka. Dia benar-benar tercengang. Bunga-bunga ini berbentuk seperti bunga bakung, dengan kelopak tipis dan transparan serta warna ungu muda. Di area air yang gelap, bunga-bunga ini bersinar dengan cahaya redup. Bunga-bunga ini sangat besar, setiap bunga memiliki radius 300 meter, dan kelopaknya tertutup tebal bintik-bintik cahaya kecil. Tanpa tanda-tanda apapun, bunga-bunga ini mekar dengan indah di area air yang kosong dan gelap ini, memberikan keindahan yang mengguncang jiwa. Tanaman merambat yang lembut namun kuat tampaknya menjangkau langsung dari air, dengan bunga-bunga luar biasa itu diam-diam mekar di tanaman merambat ini. Bola cahaya besar mengembang keluar dari putik, setelah itu, kekuatan hidup yang kuat mengembun menjadi aliran yang terlihat dan berkilauan, mengalir menuju tiga ibu roh yang sangat besar, ribuan putri duyung roh dan duyung dan Ji Hao dan pembudidaya lainnya. Ji Hao ragu-ragu sejenak, lalu sambil merasakan kekuatan hidup yang menyegarkan, mengendurkan sarafnya yang menegang dan mematikan pertahanan tubuhnya, membiarkan aliran cahaya yang indah mengalir ke dalam tubuhnya. Aliran kekuatan hidup yang lembut dan dingin bergabung ke dalam tubuh Ji Hao. Tidak diperlukan pencernaan, karena kekuatan hidup yang kuat ini segera diserap oleh tubuh Ji Hao. Meridian dan titik akupuntur magus Ji Hao mulai menguat dan berkembang dengan cepat, dan dalam sekejap mata, kondisi tubuhnya membaik setidaknya 30%, sementara kekuatan fisiknya meningkat sekitar 50%. Yang lebih mengejutkan Ji Hao adalah bahwa setelah menyerap kekuatan hidup magis ini, benih matahari Dao yang mengambang di ruang spiritualnya telah berubah 100% lebih besar dari sebelumnya. Tidak hanya Ji Hao, Po, Guiling dan 6 murid Guiling yang semuanya menatap bunga-bunga indah ini dengan linglung. Rupanya, Po dan Guiling juga mendapatkan manfaat besar, yang meningkatkan kekuatan mereka dengan kecepatan yang melonjak. Berdasarkan tingkat kultivasi Po dan Guiling, bahkan, menelan bertonton bahan alami yang berharga tidak dapat meningkatkan kekuatan dan kultivasi mereka sedikit pun. Namun, ketika kekuatan hidup magis ini bergabung dengan tubuh mereka, kekuatan dan kultivasi mereka meningkat secara besar-besaran. Bahkan Po, yang telah melihat hal-hal langka dan berharga yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, tidak bisa mengatakan nama bunga-bunga ini. Kehidupan yang tenang bunga ilahi, asal-usul kehidupan. Starlight memandang bunga-bunga ini dengan taat. Air mata berbinar di matanya yang indah saat dia melanjutkan, "Tamu terhormat, Anda membawa keberuntungan dan keberuntungan ke klan kami. Begitu banyak bunga ilahi kehidupan yang tenang. Tidak ada yang seperti ini pernah terjadi bahkan dalam legenda tertua." Ji Hao tetap diam. Keberuntungan dan keberuntungan. Apakah mereka benar-benar membawa keberuntungan dan keberuntungan? Ji Hao bisa bersumpah bahwa jika dia melepaskan kekuatannya sekarang, dunia ini akan menghantamnya dengan guntur dan kilat yang paling ganas. Bunga-bunga ilahi kehidupan yang tenang ini tidak mekar untuk mereka. Kehidupan yang tenang bunga ilahi masih mekar. Aliran kekuatan hidup yang padat seperti makhluk cerdas, secara otomatis bergabung dengan tubuh Ji Hao dan pembudidaya lainnya. Jelas, kekuatan hidup yang dilepaskan dari bunga-bunga ini menyukai Guiling dan 6 muridnya khususnya, karena 30% dari semua kekuatan hidup yang dilepaskan dari lebih dari 10.000 bunga bergabung dengan tubuh mereka, dan 20% memilih untuk diserap oleh Guiling. Po tersenyum gembira dan mengangguk. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Guiling telah meningkat terus-menerus. Fondasi kultivasi Guiling yang sudah kokoh sekarang telah berubah menjadi lebih kokoh. Aliran cahaya Dao yang bersinar muncul dari kepala Guiling. Di dalam aliran cahaya sebening air, roh seukuran kepalan tangan dan sedang berputar. Sejumlah besar kekuatan hidup tanpa henti bergabung dengan roh dan ini, dan rasa hidup yang kuat dilepaskan darinya secara bertahap.
Retak, seperti tunas lembut yang memecahkan penutupnya pada malam musim semi, roh dan pecah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Selanjutnya, kura-kura hitam kecil seukuran ibu jari dan menggemaskan melayang di bawah cahaya Dao. Tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang belum dewasa, namun sudah kuat dan bergema. Membentuk tubuh kedua dan roh primordial kedua. Ji Hao belum pernah melihat Po terkejut seperti ini, karena Po tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Mata itu hampir keluar dari rongga mata. Dalam keterkejutan besar, dia melihat kura-kura hitam kecil yang mengambang di atas kepala Guiling, sambil dengan gemetar menunjuk ke arahnya, dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk beberapa saat. Membentuk tubuh kedua dan roh primordial kedua. Guiling juga matanya terbuka lebar, sambil menatap Po dengan kaget dan bingung. Dia kemudian melirik Po, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sifu pernah mengatakan bahwa fondasi kultivasi saya terlalu besar. Oleh karena itu, saya hanya dapat mengolah roh dan saya ini sebagai harta roh saya. Tetapi jika saya ingin mengubahnya menjadi tubuh kedua saya, itu hampir tidak mungkin, tanpa kultivasi yang sangat parah." Ji Hao dengan cepat mencari semua pengetahuan yang diajarkan oleh Yu Yu di kepalanya, dan akhirnya menemukan beberapa informasi mengenai membentuk tubuh kedua dan roh primordial kedua. Setelah dengan hati-hati mengingat bagian pengetahuan yang dia pelajari dari kitab suci Yu Yu, Ji Hao merasa darahnya bahkan mendidih, dan matanya bahkan sedikit merah. Ini memang keberuntungan yang luar biasa. Guiling benar-benar orang yang mendapatkan manfaat terbesar dalam perjalanan ini. Yang disebut membentuk tubuh kedua dan roh primordial kedua adalah sihir tertinggi Dao yang diciptakan oleh Yu Yu dan dua saudara laki-lakinya. Hanya makhluk prasejarah yang sangat kuat, yang memiliki latar belakang yang luar biasa dan dilahirkan dengan harta roh yang sangat kuat, yang dapat memenuhi syarat untuk mengolah diri mereka sendiri dengan sihir Dao ini. Sederhananya, seorang pembudidaya perlu mengolah harta roh yang menyertainya menjadi dirinya sendiri dengan upaya yang tak terukur. Diri kedua terkait erat dengan diri aslinya. Mereka bisa berbagi pikiran, tetapi benar-benar mandiri. Setiap detail dari kedua diri itu persis sama, dari tubuh fisik hingga jiwa, dari fondasi kultivasi hingga bakat. Pikiran kedua diri itu juga persis sama. Selain itu, kekuatan dan kultivasi kedua diri dapat dikumpulkan bersama. Ini berarti bahwa kultivasi kultivator ini akan 100% lebih efisien daripada sebelumnya setelah dia mencapai diri kedua. Lebih penting lagi, jika salah satu dari dua diri ini jatuh, yang lain tidak akan terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, diri lain akan segera mencapai semua kekuatan dan kultivasi diri yang jatuh. Oleh karena itu, kekuatannya tidak akan melemah. Sebaliknya, itu akan meningkat lebih dari 100%. Sihir yang begitu kuat adalah sesuatu yang hanya sedikit di antara murid-murid Yu Yu yang memiliki kualifikasi untuk belajar. Tapi Guiling adalah orang pertama di antara murid Yu Yu yang berhasil mempelajari sihir ini. Ini adalah pertama kalinya bahkan bagi Po untuk menyaksikan diri kedua seorang kultivator. Ji Hao mengangkat matanya, dan tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak sambil meraih lengan baju Guiling dan berkata, "Kakak, kamu sangat beruntung. Selamat adikku. Kakak, bom air dewa dan iblis yang diam-diam Anda buat, tolong beri saya puluhan dari itu sebagai hadiah. Kalau tidak, aku tidak akan bahagia." Guiling sambil menyeringai mengangguk, mengeluarkan tas kecil dan dengan senang hati melemparkannya ke Ji Hao saat dia berkata, "Kamu bisa memilikinya, kamu bisa memilikinya." Hehe, hehe, hehe. Tawa Guiling sekarang terdengar agak konyol. Yu Yu berkata bahwa dia tidak akan pernah bisa dengan mudah mempelajari sihir ini tanpa kultivasi yang sangat parah. Tapi barusan, dia melakukannya begitu cepat di dunia ini. Guiling bahkan tidak bermimpi bahwa dia bisa mencapai kekayaan sebesar itu. Dia sangat bahagia sekarang sehingga dia menyeringai, bahkan meremas matanya menjadi sepasang garis melengkung. Ji Hao dengan menyeringai meraih tas kecil itu, memindainya dengan ruang spiritualnya dan menemukan setidaknya 3 hingga 500 bom berwarna cian seukuran kepalan tangan yang terkandung di dalamnya. Seketika, Ji Hao dengan hati-hati memasukkan tas kecil itu ke dalam lengan bajunya dengan puas. Bom air dewa dan iblis ini adalah jenis bom khusus yang ditemukan oleh Guiling. Bom jenis ini dapat diam-diam menghancurkan roh primordial musuh dalam sekejap dan diam-diam, dengan kekuatan penghancur.
Bom ini sangat mematikan, dan dapat dihitung sebagai sihir guntur paling misterius dan paling tenang di antara semua sihir guntur yang dikuasai oleh murid-murid Yuyu. Bom jenis ini tidak mudah dibuat. Biasanya, Guiling hanya akan membuat beberapa untuk diberikan kepada murid-muridnya untuk perlindungan. Hari ini, Ji Hao mendapatkan begitu banyak bom air darinya. Ini membuktikan bahwa Guiling benar-benar dalam suasana hati yang baik sekarang karena kejutan besar ini. Guiling tertawa terbahak-bahak, lalu mengarahkan jarinya ke depan. Kura-kura kecil itu meraung sedikit sambil mengayunkan kepala dan ekornya, lalu berubah menjadi aliran air tipis dan menghilang. Kura-kura kecil ini memiliki kekuatan dan kultivasi yang sama dengan Guiling, dan dia dihasilkan oleh kekuatan hidup magis dunia ini. Oleh karena itu, dia bisa bergerak bebas di dunia ini tanpa kesulitan, dan bahkan lebih aman dari Guiling. Guiling membiarkannya pergi untuk berkeliaran di dunia ini dan mengolah dirinya dengan bebas, tanpa perlu mengkhawatirkan keselamatannya sama sekali. Po tersenyum menangkupkan tangannya ke arah Guiling untuk memberi selamat padanya, lalu murid-muridnya datang ke Guiling untuk memberi selamat padanya juga. Melihat semua ini, Putri Duyung Roh dan Duyung itu dengan rasa ingin tahu menatap mereka. Mereka tidak tahu bagaimana Guiling membuat kura-kura kecil itu begitu tiba-tiba, dan mengapa rasa kekuatan yang dilepaskan dari tubuhnya berubah. Pada saat ini, perubahan magis terjadi pada mereka, puluhan ribu bunga ilahi kehidupan yang tenang. Begitu roh primordial kedua Guiling lahir, semua bunga ilahi kehidupan yang tenang menyusut, kelopaknya layu. Sementara itu, tidak ada kekuatan hidup yang bisa dirasakan lagi. Sebaliknya, aroma samar menyebar. Apa yang terjadi selanjutnya adalah buah radius 100 meter yang tumbuh dengan cepat di bawah setiap bunga. Dalam waktu sekitar 1/4 jam, suara letupan keras bisa terdengar tanpa akhir, saat buah-buahan itu meledak, berubah menjadi bintik-bintik cahaya ungu, dan menyatu dengan air. Banyak lumba-lumba bintang yang sehat dengan senang hati berlari keluar dari buah-buahan itu, kemudian sekelompok Putri Duyung dan Duyung Roh perlahan berenang keluar. Putri Duyung dan Duyung yang baru lahir ini masih memiliki kebingungan di mata mereka. Ji Hao dan pembudidaya lainnya menjulurkan mata mereka dengan sangat terkejut sekali lagi. Apakah lumba-lumba bintang dan Putri Duyung Roh dan Duyung ini benar-benar lahir dari bunga ilahi kehidupan yang tenang? Tidak heran Starlight mengatakan bahwa bunga-bunga ini adalah asal-usul kehidupan. Beberapa saat kemudian, beberapa buah ekstra besar retak. Buah-buahan ini hanya memiliki radius lebih dari 100 meter, tetapi 6 ibu roh besar menyembur keluar dari mereka. Ibu-ibu roh ini meregangkan tentakel panjang dan lembut mereka, membiarkan awan besar cahaya berkilauan menyebar dengan cepat di dalam air. Seiring dengan suara berdengung, 1000 buah terakhir retak. Dari mereka, tombak panjang dan pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, bersama dengan cahaya berair yang indah. Ji Hao melayang di dalam tubuh ibu roh, melihat Starlight dan anggota klannya yang sibuk melalui tubuh transparan ibu roh. Kecuali untuk reproduksi biologis, Putri Duyung Roh dan Duyung juga bisa lahir langsung dari buah ilahi kehidupan yang tenang. Putri Duyung dan Duyung Roh yang terlahir secara ajaib ini lebih berbakat dan menjanjikan daripada yang lain. Ketika mereka dewasa, mereka akan mencapai kekuatan yang lebih besar. Biasanya, dimanapun kehidupan yang tenang bunga-bunga ilahi mekar, klan baru Putri Duyung dan Duyung Roh akan muncul. Tapi kali ini, lebih dari 10.000 bunga ilahi kehidupan yang tenang mekar tepat di atas klan Starlight, menghasilkan ribuan lumba-lumba bintang, puluhan ribu Putri Duyung Roh dan Duyung yang baru lahir, bersama dengan 6 ibu roh. Makhluk-makhluk yang baru lahir ini dimaksudkan untuk menjadi anggota klan Starlight. Starlight dan lebih dari 1000 anggota klannya telah dengan bersemangat melakukan semua jenis pekerjaan sekarang. Mereka menyanyikan melodi yang indah sambil berenang dengan cepat di air. Mereka datang ke Putri Duyung dan Duyung Roh yang baru lahir itu dan menyentuh dahi mereka sendiri. Ji Hao melihat bahwa aliran cahaya putih cian keluar dari mata Starlight dan anggota klannya, dengan lembut menjangkau mata bingung dari bayi yang baru lahir itu. Beberapa saat kemudian, mata lumba-lumba bintang yang baru lahir dan Putri Duyung Roh dan Duyung itu menjadi jernih dan pintar, dan orang juga bisa menemukan keintiman dari penampilan mereka. Di belakang setiap anggota klan Starlight, beberapa lumba-lumba bintang yang baru lahir dan sekelompok Putri Duyung dan Duyung Roh telah mengikuti.
Bayi yang baru lahir ini masih dengan rasa ingin tahu melirik sekeliling. Mereka dengan senang hati berenang di dalam air, membelah air dengan ekor panjang mereka, dan mengaduk gelombang riak yang bercahaya. Sementara itu, para tetua di klan Starlight mengepung 6 ibu roh yang baru lahir, dan menekan tangan mereka pada tubuh besar ibu roh ini. Banyak simbol mantra bergaya kuno muncul dari permukaan tubuh transparan para ibu roh ini. Para tetua ini telah menyanyikan lagu sederhana dan bergaya kuno sambil dengan lembut dan perlahan mengayunkan ekor mereka. Secara bertahap, tentakel ibu-ibu roh yang sangat besar ini mulai bergoyang bersama dengan ekor ikan para tetua itu dengan frekuensi yang sama, memulai aliran cahaya yang indah di dalam air. Ibu-ibu roh yang baru lahir ini mengeluarkan nyanyian yang jernih dan keperakan. Mendengarnya, yang ditinggali Ji Hao dan 2 lainnya juga bernyanyi dengan gembira. 9 ibu roh bernyanyi dengan lembut, saling menanggapi sambil memiliki aliran cahaya indah yang melintas di seluruh tubuh mereka. Itu tampak seperti hujan bintang jatuh yang menakjubkan. Segera, 9 ibu roh berkumpul bersama, saling menyentuh dengan tentakel mereka sambil menghubungkan tubuh besar mereka. Ji Hao merasakan kebahagiaan yang datang jauh dari hati makhluk-makhluk cantik ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ibu roh tempat dia tinggal, untuk beberapa saat, namun gagal menemukan otak dan organ dalam makhluk transparan yang sangat besar ini. Makhluk ajaib, orang tidak bisa mengukurnya dengan fitur makhluk berdaging itu di dunia Pangu. Puluhan ribu putri duyung roh yang baru lahir, duyung-duyung, dan lumba-lumba bintang telah bergabung dengan klan Starlight. Mereka berbaris dengan tertib dan berenang ke tubuh 9 ibu roh. Kemudian, tubuh ibu roh sedikit membengkak dan menyusut, mengeluarkan aliran air yang deras dari bagian mulut besar mereka, mendorong tubuh besar mereka ke dalam air yang lebih dalam. Cahaya bintang mendatangi Ji Hao, dengan senang hati berbicara dengannya dengan suaranya yang keperakan. Ji Hao memahaminya. Starlight senang dengan perluasan klannya. Puluhan ribu putri duyung dan duyung roh yang baru lahir semuanya bergabung dengan klan Starlight tanpa dirugikan sedikit pun. Ini adalah hal yang sangat membahagiakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun lebih dari 1000 senjata besar yang keluar dari buah-buahan ilahi, Starlight sepertinya tidak terlalu memperhatikannya. Meskipun senjata-senjata itu semuanya berada di tingkat di atas harta roh yang menyertai dunia, putri duyung dan duyung roh yang sederhana dan jujur ini tidak terlalu menghargai senjata. Starlight berbicara tersenyum dengan suara seperti nyanyian burung, dan Ji Hao dengan sabar mendengarkannya. Sebelumnya, munculnya bunga ilahi kehidupan yang tenang benar-benar acak. Oleh karena itu, klan putri duyung roh dan duyung hampir tidak pernah bisa menyaksikan bunga-bunga itu mekar, belum lagi puluhan ribu bunga mekar sekaligus. Putri duyung dan duyung roh itu bahkan tidak pernah mendengar tentang hal-hal seperti ini sebelumnya. Bunga-bunga ilahi mekar dan lumba-lumba bintang baru dan putri duyung roh dan duyung lahir, ini adalah hal yang luar biasa bagi klan putri duyung roh dan duyung. Namun, bagi putri duyung dan duyung roh yang baru lahir, ini bukan hal yang baik. Mereka baru di dunia ini dan tidak tahu bagaimana melindungi diri mereka sendiri dan bagaimana mencari makanan. Oleh karena itu, biasanya, di antara 100 putri duyung roh yang baru lahir dan duyung dan lumba-lumba bintang, hanya 3 hingga 5 yang bisa bertahan hidup. Mereka kemudian akan bergabung dengan klan putri duyung roh dan duyung yang ada dan menjadi anggota baru dari klan tersebut. Kali ini, bunga-bunga ilahi itu mekar tepat di atas sarang klan Starlight, yang memungkinkan semua bayi yang baru lahir untuk bergabung dengan klan tanpa dirugikan sama sekali. Dipandu oleh Starlight dan anggota klannya, anak-anak yang baru lahir ini akan dapat segera belajar menggunakan kekuatan mereka. Setelah menyerap makhluk yang baru lahir ini, klan Starlight akan menjadi klan besar kelas atas. Dengan demikian, klan putri duyung dan duyung jahat dengan populasi ratusan, yang pernah ditemui Ji Hao, tidak akan lagi menjadi ancaman. Klan besar putri duyung dan duyung kelas atas, yang memiliki puluhan ribu putri duyung dan duyung roh, ribuan lumba-lumba bintang dan 9 ibu roh, bisa cukup kuat untuk melindungi diri mereka sendiri di dunia ini. Namun, sebelum sepenuhnya menyerap anggota yang baru lahir ini, klan Starlight masih lemah, karena putri duyung roh yang baru lahir dan duyung dan lumba-lumba bintang tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka harus masuk jauh ke dalam area air, dan mencari perlindungan leluhur mereka. Perlindungan leluhurmu.
Tanya Ji Hao dengan terkejut sambil melihat Starlight, nenek moyangmu masih hidup. Starlight dengan bingung menatap Ji Hao. Mereka berkomunikasi melalui sihir bahasa. Oleh karena itu, Ji Hao tidak bisa membuat Starlight memahami arti pasti dari setiap kata yang dia ucapkan setelah dia mengubah bahasanya menjadi getaran kekuatan jiwa. Starlight juga tidak bisa menjawab pertanyaannya dengan kata-kata yang paling tepat. Beberapa saat kemudian, Starlight dengan serius mengangguk dan berkata, hidup, juga mati. Seorang leluhur, leluhur yang tak terhitung jumlahnya, leluhur yang kuat. Kita tidak bisa pergi mencari mereka kapanpun kita mau. Hanya dalam keadaan seperti ini, kita bisa mencari perlindungan leluhur. Menyipitkan matanya, Starlight melanjutkan dengan tatapan serius, di tempat leluhur kita, tamu terhormatku, tolong diam. Jangan menyinggung leluhur yang tertidur. Jika tidak, kita semua akan dihukum oleh nenek moyang kita. Po berenang dengan gerakan lapang. Saat mendengar Starlight, dia tersenyum mengangguk. 9 ibu roh besar terus bergerak ke bawah ke area yang lebih dalam. Mereka bergerak cepat, dan menurut perkiraan Ji Hao, mereka bisa menyelam sejauh puluhan ribu mil dalam setiap 2 jam. 3 hari berlalu seperti ini, dan daerah sekitarnya semuanya gelap sekarang, dengan satu-satunya cahaya yang dilepaskan dari 9 ibu roh. Perjalanan yang membosankan ini membuat Ji Hao sangat tidak berdaya. Di dunia air ini, Ji Hao bahkan tidak bisa mengolah dirinya sendiri. Setengah hari besar lainnya telah berlalu, dan akhirnya, Ji Hao melihat cahaya putih cian bersinar dari bawah. Dia mengaktifkan semua kekuatan matanya dan melihat ke bawah. Kemudian sekali lagi, dia benar-benar dikejutkan oleh dunia magis ini. Apa yang muncul di depan mata Ji Hao adalah tanah. Tanah itu terbentuk dari es, sangat halus dan datar. Es putih cian jernih dan transparan, benar-benar sempurna, sehingga orang bisa melihatnya dengan sekali pandang. Di bawah, tanah tak terbatas dengan ketebalan yang tidak diketahui telah bersinar dengan cahaya putih cian yang redup, memberikan perasaan damai magis yang membuat Ji Hao merasa bahkan jiwanya tidak mau bergerak sama sekali. Jika itu hanya tanah es, Ji Hao tidak akan begitu kagum. Bagaimanapun, dia telah melihat terlalu banyak adegan magis di dunia Pangu, seperti tanah terapung, gunung, dan semua jenis tempat berbahaya namun indah. Tanah es jauh dari cukup untuk mengejutkannya. Apa yang membuat Ji Hao sebagian besar membuka matanya dan menahan napas, melumpuhkannya untuk mengucapkan kata apapun untuk beberapa saat, adalah hal-hal di dalam tanah es. Itu adalah putri duyung dan duyung roh yang tak terhitung jumlahnya, meringkuk tubuh mereka dan diam-diam berbaring di dalam tanah es yang tak terbatas, dengan senyum damai di wajah mereka. Mereka dengan pose yang sama, tampilan yang sama, dan jarak-jarak antara masing-masing dari mereka juga persis sama. Tanah es yang luar biasa dibagi menjadi sel yang tak terhitung jumlahnya, yang berukuran sekitar 3 meter persegi. Di tengah setiap sel ada putri duyung roh atau duyung yang tersenyum. Banyak putri duyung dan duyung roh bertatakan tersenyum di tanah es, yang tidak memiliki batas yang terlihat. Rambut halus Ji Hao diluruskan satu demi satu sambil menatap putri duyung dan duyung roh itu, yang bertatakan es. Dia menyebarkan kekuatan rohnya yang kuat dan mengamati area dengan radius 10.000 mil. Kekuatan rohnya dengan mudah mengebor jauh ke dalam es, dan memindai tubuh putri duyung dan duyung roh itu berulang kali. Putri duyung roh dan duyung ini sudah mati. Tubuh mereka telah berubah menjadi bahan seperti batu giok, tetapi kepala mereka tetap dalam keadaan antara hidup dan mati, karena jaringan seperti jeli yang terkandung di otak masing-masing dari mereka. Sedikit getaran kekuatan jiwa telah dilepaskan dari otak masing-masing putri duyung dan duyung roh ini, dan getaran kekuatan jiwa yang dilepaskan dari semuanya persis sama. Melalui kekuatan spiritualnya, Ji Hao menemukan bahwa getaran kekuatan jiwa yang dilepaskan dari otak putri duyung dan duyung roh ini telah bergabung dengan sempurna menjadi satu. Atau dengan kata lain, otak seperti jeli dari putri duyung dan duyung roh ini, yang bertatahkan di tanah es, telah membentuk kesatuan, yang merupakan organisme itu sendiri. Para tetua klan Starlight berenang keluar dari ibu roh dengan sekelompok anggota klan, yang memiliki status sosial yang relatif lebih tinggi, mengikuti di belakang. Kelompok orang ini dengan hati-hati mencapai tanah es, dengan beberapa hal, yang tidak benar-benar dapat diidentifikasi oleh Ji Hao, dipegang di tangan mereka. Para tetua itu mulai menyanyikan lagu indah itu lagi sambil dengan lembut mengayunkan ekor mereka,
dan meletakkan benda-benda bercahaya yang dipegang di tangan mereka di tanah es. Aliran cahaya ajaib muncul dari jauh di dalam tanah es dan melilit benda-benda bercahaya yang ditempatkan di atas es. Kemudian, semua benda bercahaya itu menghilang. Kepala Putri Duyung dan Duyung Roh yang tergeletak di dalam tanah es itu memicu cahaya redup secara bersamaan. Selanjutnya, getaran kekuatan jiwa yang dilepaskan dari tubuh mereka langsung meningkat. Getaran kekuatan jiwa yang dilepaskan dari Putri Duyung dan Duyung Roh yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, akhirnya berubah menjadi kekuatan roh yang tak tertandingi dan mengerikan. Kekuatan roh ini tampaknya sekuat kehendak dunia itu sendiri. Itu menutupi tubuh semua Putri Duyung dan Duyung Roh, lumba-lumba bintang dan Ibu Roh. Kemudian, Starlight dan anggota klannya semua tersenyum, tampak bahagia, santai dan sesuai. Mereka merasa aman sekarang, seperti bayi yang kembali ke pelukan ibu mereka. Dengungan magis datang dari jauh di dalam tanah es. Melodinya lambat dan indah, membuat orang sangat ingin tidur, seperti lagu pengantar tidur yang didengar Ji Hao di kehidupan sebelumnya. Po, Ji Hao, Guiling dan pembudidaya lainnya semuanya tidak dapat bergerak saat ini. Kekuatan roh itu terlalu kuat, dan bahkan makhluk kuat seperti Po dan Guiling tidak bisa menolak. Po tampaknya cukup berjuang, saat dia mengirim pesan ke Ji Hao dan Guiling dengan susah payah dengan menggunakan kekuatan rohnya sendiri, kekuatan roh yang hanya sedikit lebih lemah dari kekuatan roh Yuyu. Pada saat berikutnya, kekuatan roh ini melonjak ke ruang spiritual Ji Hao seperti banjir. Setelah itu, suara hangat dan lembut terdengar di ruang spiritual Ji Hao dan para pembudidaya lainnya. Saat suara ini datang, Starlight dan anggota klannya semuanya tertidur lelap. Saya, gergaji, kamu, datang. Petik 2. Suara hangat dan damai mengucapkan kata demi kata, terutama perlahan. Seiring dengan suaranya, otak semua Putri Duyung Roh dan Duyung yang tergeletak di es berkilau dengan frekuensi yang sama, seperti kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya. Ji Hao mencoba yang terbaik untuk melihat tanah es ini, dan bahkan menunjukkan giginya. Dengan kekuatan matanya, dia bisa melihat hal-hal yang berjarak lebih dari 10.000 mil jauhnya dengan sekilas. Tapi sekarang, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melihat batas-batas tanah es ini. Putri Duyung Roh atau Duyung disegel di tanah es ini setiap 9 meter kubik, lalu berapa tepatnya Putri Duyung Roh dan Duyung yang disegel di dalam es? Bolehkah aku menanyakan namamu? Kata Po dengan suara lembut. Kekuatan roh ini berkomunikasi langsung dengan roh primordial Ji Hao dan pembudidaya lainnya. Oleh karena itu, percakapan ini dilakukan dengan getaran kekuatan roh, dan itu terjadi dengan sangat cepat. Semua orang dalam percakapan ini bisa segera mendapatkan maksud satu sama lain. Nama adalah tidak ada artinya. Jika kamu punya tahu. Roh ibu. Petik 2. Gambar berkilau dikirim ke benak Ji Hao, yang memungkinkan Ji Hao untuk menyaksikan adegan yang terjadi ketika dunia ini diciptakan. Seekor putri duyung cantik melayang di atas bola air yang sangat besar, dengan botol dipegang di tangan kirinya dan manik-manik di tangan kanannya. Dua harta karun yang bersinar menyilaukan ini menghantam bola air abu-abu dengan ganas. Kemudian, cahaya yang menusuk mata meledak, dan dunia dengan air yang bergelogak tercipta dengan satu gerakan ini. Putri duyung cantik itu duduk di atas teratai transparan dengan ekornya melingkar, sementara darah berkilau dan lengket menetes dari sudut mulutnya. Tapi dia tersenyum, dengan senang hati melihat dunia yang dia ciptakan. Namun demikian, sebelum senyumnya memudar, sekelompok besar makhluk keos berbentuk aneh meraung dari kehampaan keos dan meluncurkan gelombang serangan ke Putri Duyung ini. Setelah perang besar, tubuh Putri Duyung dihancurkan, dan hanya roh sejatinya yang tersisa. Namun, makhluk keos itu sebagian besar dibunuh olehnya, dan hanya yang sangat kuat yang memiliki setengah tubuh yang tersisa. Makhluk kuat ini melancarkan serangan terakhir yang paling ganas dengan setengah tubuh yang tersisa dan semua kekuatannya, membelah roh Putri Duyung yang sebenarnya menjadi dua, mereka berwarna biru ungu dan cian putih. Setelah itu, dua bola cahaya yang redup dengan cepat bergabung dalam badai. Semua, Putri Duyung Roh dan Duyung, apakah saya? Bukan aku, dilahirkan olehku, harus mati dalam diriku. Petik 2. Ketika Putri Duyung Roh dan Duyung, lelah di hati, kembali ke tanah suci, bergabung kembali denganku. Petik 2.
Semua roh, menjadi satu, tidak hidup, tidak mati, abadi, kesepian. Petik 2. Tanpa perubahan nada, suara damai itu menyatakan kebenaran dunia ini. Dunia ini, sedang, sebuah mimpi, milikku. Tidak, lebih, kekuatan, penciptaan. Petik 2. Klise, setidaknya bagi Ji Hao, cerita ini klise. Tetapi bagi Po dan Guiling, setiap kata dari cerita ini yang diceritakan oleh kekuatan roh yang kuat ini seperti suara Dao yang agung. Tubuh mereka sedikit bergetar sementara cahaya jernih melonjak di atas kepala mereka. Sementara itu, getaran kekuatan yang kuat dilepaskan dari tubuh mereka. Jelas, mereka sekarang dalam keadaan magis, dan cukup terobsesi. Tidak seperti mereka, Ji Hao benar-benar tersentuh oleh cerita itu. Itu tidak lebih dari makhluk chaos yang kuat yang mengolah dirinya sendiri melalui jangka waktu yang lama, kemudian akhirnya membuka dunia, yang lahir bersamanya, dunia yang didominasi oleh kekuatan air. Sayangnya, makhluk kuat ini tidak memiliki cukup teman, jadi dia bahkan tidak mengundang teman untuk membantu dan melindunginya ketika dia akan menciptakan dunia. Akibatnya, dia menderita pengepungan yang diluncurkan oleh makhluk chaos yang tak terhitung jumlahnya, yang mencoba mendapatkan sesuatu dari dunia yang baru diciptakan ini. Dengan kekuatan dunia yang baru diciptakan dan keuntungan sebagai pencipta dunia, makhluk kuat ini membunuh semua musuh, tetapi roh sejatinya dipukul menjadi dua oleh musuh terakhir, dengan harga nyawanya sendiri. Baik dan jahat, baik dan galak, kreatif dan merusak, semangat sejatinya berubah menjadi dua yang sangat berlawanan. Pemilik kekuatan roh ini, yang menyebut dirinya roh ibu, hampir tidak mengendalikan kekuatan kreatif dunia ini. Setelah dia mengumpulkan sejumlah energi, dia akan membiarkan bunga ilahi kehidupan yang tenang mekar di tempat-tempat acak untuk melepaskan lumba-lumba bintang, putri duyung roh, dan duyung dalam jumlah besar. Pencipta dunia ini dibunuh sebelum sistem siklus hidup yang matang dihasilkan. Oleh karena itu, setiap lumba-lumba bintang yang baru lahir, putri duyung roh, dan duyung adalah individu yang mandiri, berasal dari sebagian kecil jiwa roh ibu. Pikiran mereka, kesedihan, kebahagiaan, kemarahan dan ketakutan mereka, semua pengalaman hidup mereka dapat dirasakan oleh roh ibu kapan saja, seperti pantulan di cermin. Roh ibu seperti raksasa, yang mengalami mimpi tanpa akhir, dan masing-masing makhluk yang tak terhitung jumlahnya dalam mimpi itu adalah bagian dari dirinya. Dalam mimpi, roh ibu, ketika putri duyung dan duyung roh ini, yang memiliki kehidupan abadi, bosan dengan hidup mereka dan merasakan kelelahan jiwa mereka, mereka akan didorong oleh jiwa mereka untuk datang ke tanah suci ini, tempat roh ibu tidur. Mereka akan menggabungkan tubuh mereka sendiri dengan tanah es yang terus meluas. Tubuh putri duyung dan duyung roh ini akan berubah menjadi jenis batu giok ajaib, sementara otak mereka akan berubah menjadi jiwa air. Dengan demikian, otak setiap putri duyung roh atau duyung seperti sel otak roh ibu, dan bagian dari tubuhnya. Seluruh tanah es adalah tubuh roh ibu, sementara setiap putri duyung roh atau duyung yang disegel di dalam es adalah butir tubuhnya. Bagi roh ibu, menciptakan putri duyung atau lumba-lumba bintang hanya membutuhkan sedikit bagian dari jiwanya. Selama proses pertumbuhan mereka, setiap bagian kecil dari jiwa secara bertahap akan menyerap kekuatan dari dunia dan tumbuh. Ketika mereka kembali ke tanah suci, kekuatan jiwa mereka, yang telah meningkat ratusan, bahkan ribuan kali lipat, akan diberikan kembali kepada roh ibu dan membuatnya lebih kuat. Penyembuhan, ini, sedang, saya. Penyembuhan, diriku sendiri. Suara damai bergema di benak Ji Hao dan pembudidaya lainnya. Tidak jadi berharap, tapi masih sebuah harapan. Roh ibu mengerti bahwa menyebarkan bagian-bagian kecil dari jiwanya, memungkinkan butiran tipis jiwa ini tumbuh dan memperkuat diri mereka sendiri, kemudian mengembalikan kekuatan mereka kepadanya. Efisiensi metode penyembuhan ini terlalu rendah. Mungkin, dia tidak akan pernah bisa sama seperti sebelumnya, tetapi setidaknya, metode penyembuhan ini memungkinkannya untuk pulih. Meskipun itu hanya harapan kecil, dia akan terus melakukannya. Siapa putri duyung dan duyung jahat? Ji Hao mengajukan pertanyaan. Roh ibu menghela nafas berat. Putri duyung dan duyung jahat adalah makhluk yang dihasilkan oleh separuh lainnya dari roh sejatinya, separuh jahat. Roh ibu menciptakan putri duyung dan duyung roh ini untuk menyembuhkan dirinya sendiri,
sementara separuh lainnya dari roh sejatinya memilih untuk melahap kekuatan ibu roh untuk memperkuat dirinya sendiri. Separuh jahat dari roh sejati menciptakan putri duyung dan duyung jahat itu untuk berburu dan memakan putri duyung roh dan duyung khususnya, terutama otak mereka, yang mengandung kekuatan jiwa mereka. Dengan melakukan ini, separuh jahat dari roh sejati telah mendapatkan beberapa kekuatan kembali selama bertahun-tahun terakhir yang tak terhitung jumlahnya. Separuh jahat dari roh sejati pandai bertarung dan membunuh. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan, itu sedikit lebih kuat dari roh ibu. Akibatnya, ia telah mengambil keuntungan dalam mengendalikan kehendak alami dunia ini. Karena itu, saya, gergaji, kamu, datang. Petik 2. Karena itu, saya, berbuat, kamu, datang. Kata roh ibu perlahan dengan suara lembut dan damai itu. Dia menemukan Jiao dan pembudidaya lainnya datang ke dunia ini, mengamati mereka sebentar, dan secara naluriah menyadari bahwa Jiao dapat membantunya. Oleh karena itu, dia menghabiskan energi besar untuk membiarkan puluhan ribu bunga ilahi mekar di klan Starlight, menarik Jiao dan pembudidaya lainnya ke tanah suci. Tolong, saya, muncul kembali. Saya, kehendak. Tolong, Anda. Petik 2. Bantuan, bukan hadiah. Jiao dengan sensitif merasakan perubahan bahasa yang dipilih oleh roh ibu. Sama, rasa kekuatan. Sebuah, sambil, lalu. Petik 2. Serangkaian gambar lain dikirim ke benak Jiao dan yang lainnya, saat roh ibu menunjukkan sesuatu yang dia lihat kepada Jiao dan pembudidaya lainnya. Apa yang dia tunjukkan tidak hanya mengejutkan Jiao dan para pembudidaya lainnya, tetapi juga membuat mereka takut. Dunia tertutup awan gelap dan hujan. Kolom air yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun dari langit, dengan jutaan putri duyung dan duyung jahat berdiri di permukaan air, menunjukkan gigi mereka dan melambaikan senjata mereka, dengan gila-gilaan menyerang orang-orang yang berdiri di atas awan hitam. 9 kepala ular besar mengulurkan tangan dari awan hitam, membuka rahang mereka dan menunjukkan gigi mereka yang panjang dan tajam. Aliran besar racun hitam dan lengket menyembur keluar dari gigi-gigi itu, memercik ke dalam air seperti hujan lebat. Putri duyung dan duyung jahat yang tak terhitung jumlahnya melolong melengking saat racun menyebar dengan cepat di dalam air. Semua putri duyung dan duyung jahat yang menyentuh racun memiliki tubuh mereka dengan cepat meleleh, dan berubah menjadi genangan cairan dalam rentang beberapa napas. Racun menyebar di air dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga dalam 10 menit, racun telah menyebar ke radius puluhan ribu mil. Di dalam area ini, semua putri duyung dan duyung jahat diracuni sampai mati, masing-masing dari mereka. Dunia sangat marah. Kekuatan alam di bawah kendali bagian jahat dari roh sejati menghasilkan petir berair yang tak terhitung jumlahnya, menyerang 9 kepala ular. Tapi seorang pria parubaya dengan jubah panjang dan topi tinggi mengulurkan tangan kanannya, sedikit mengepalkan jari-jarinya yang ramping di udara, dan menghancurkan semua petir. Dunia ini tidak buruk. Itu dapat menempatkan pasukan keluarga Gonggong kita di masa depan. Pria bertopi tinggi itu dengan bangga berbicara dengan pria itu dengan mata tegak di antara alisnya, lalu tertawa terbahak-bahak. Disa, kamu memang jujur. Saya sekarang bersedia bekerja sama dengan Anda. Bersambung.